yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan ide tentang kehidupan atau kehadiran spesies. Yang pertama ada pendapat dari Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwasannya makhluk hidup itu perkembangannya tetap atau tidak mengalami perubahan. Dan dia menyebutkan bahwa adanya faktor dari skala nature atau skala alam yang dia sendiri menyebutkan bahwa makhluk hidup itu diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Sang Pencipta. Pada tahun 1750-an, seorang ilmuwan bernama Linnaeus mengembangkan sebuah ide tentang penamaan ganda atau binomial. Nah, contohnya seperti Homo sapiens atau manusia. Perlu teman-teman ketahui atau perlu kita ketahui gitu ya teman-teman, kalau misalkan Carolus Linnaeus ini bertolak belakang nih dengan pendapatnya Aristoteles. Kenapa bertolak belakang? Karena Linnaeus mengelompokkan beberapa spesies menjadi kelompok secara umum. Sementara dalam ilmu tentang fosil, ada seorang ilmuwan Prancis yang bernama Georges Cuvier. Dia beranggapan bahwa setiap batas antara strata mewakili bencana peristiwa mendadak seperti banjir yang telah menghancurkan banyak spesies yang tinggal di daerah tersebut. Sementara pada tahun 1795, ahli geologi Skotlandia bernama James Hutton mengusulkan bahwa fitur geologis bumi dapat dijelaskan secara bertahap atau secara mekanisme. Setelah tadi James Hutton menyatakan pendapatnya, muncul lagi seorang ilmuwan yang bernama Charles Lyell yang menyetujui nih adanya pemikiran Hutton tadi, James Hutton, yang kemudian di dalam proposalnya ini dia menyatakan bahwa proses beroperasi hari ini seperti di masa lalu dan pada tingkat yang sama. Pada akhirnya muncullah Charles Darwin yang dia mengadopsi pemikiran dari James Hutton dan Charles Lyell ini ke dalam pendapatnya mengenai evolusi. Ada seorang ahli biologi Prancis yaitu Lamarck menerbitkan hipotesisnya pada tahun 1809 dengan membandingkan spesies hidup dengan bentuk fosil. Lamarck telah menemukan apa yang tampak seperti beberapa garis keturunan masing-masing merupakan rangkaian kronologis dari yang lebih tua ke fosil yang lebih muda yang mengarah ke spesies hidup. Yang pertama adalah penggunaan dan tidak digunakan gagasan bahwa bagian dari tubuh yang digunakan secara ekstensif menjadi lebih besar dan lebih kuat, sedangkan yang tidak digunakan menjadi lebih buruk. Di antara banyak contohnya, dia mencontohkan jerapah yang meregangkan lehernya untuk meraih daun di cabang yang tinggi. Prinsip kedua adanya wawasan karakteristik yang diperoleh menyatakan bahwa suatu organisme dapat meneruskan modifikasi ini kepada keturunannya. Lamarck beralasan yang dimiliki jerapah hidup yang panjang dan berotot berevolusi. Dan Lamarck juga berpikir bahwa evolusi terjadi karena organisme memiliki dorongan bawaan untuk menjadi lebih kompleks. Charles Darwin lahir di daerah Shrewsbury, Inggris Barat. Bahkan sebagai anak laki-laki, dia memiliki minat yang besar terhadap alam. Dia memiliki kebiasaan untuk membaca buku alam, dia juga memancing, berburu, berkuda, dan mengumpulkan serangga. Namun ayah Darwin yang seorang dokter tidak dapat melihat masa depan bagi putranya sebagai seorang naturalis dan mengirimnya ke sekolah kedokteran di Edinburgh. Tapi Charles menemukan obat membosankan dari operasi setelah belum hari anestesi yang mengerikan. Dia berhenti dari sekolah kedokteran yang terdaftar di Universitas Cambridge berniat untuk menjadi pendeta. Pada waktu itu banyak sarjana sains yang masuk menjadi pendeta. Di Cambridge, Darwin menjadi anak didik John Henslow, seorang profesor botani. Segera setelah Darwin lulus, Henslow merekomendasikannya kepada Kapten Robert Fitzroy yang sedang mempersiapkan kapal survei HMS Beagle untuk perjalanan panjang keliling dunia. Darwin akan bayar dengan caranya sendiri dengan melayani sebagai mitra percakapan untuk kapten muda. Siapakah Fitzroy sendiri? Fitzroy merupakan seorang ilmuwan ulung yang menerima Darwin karena dia adalah seorang naturalis yang terampil dan karena mereka dari usia dan kelas sosial yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelayaran Beagle. Jadi Darwin berangkat dari Inggris dengan Beagle pada bulan Desember 1831. Misi utama pelayaran ini adalah untuk memetakan dengan benar bentangan dari garis pantai Amerika Selatan. Namun, justru Darwin menghabiskan sebagian besar waktunya di pantai untuk mengumpulkan dan mengamati ribuan jenis tumbuhan dan hewan. Di situ juga dia mencatat bahwasannya spesies yang berada di Amerika Selatan lebih memiliki kemiripan dengan spesies yang ada di daerah tropis Amerika Selatan dibandingkan spesies yang berada di daerah Eropa. Ketertarikan Darwin pada spesies atau fosil yang ditemukan di suatu daerah dirangsang lebih lanjut oleh pemberhentian Beagle di Pulau Galapagos, sekelompok pulau yang merupakan pulau vulkanik dan terletak di dekat Khatulistiwa, sekitar 900 km sebelah barat Amerika Selatan. Di Galapagos, burung yang dikumpulkannya antara lain beberapa burung jenis mockingbird. Nah, burung mockingbird ini
meskipun mirip satu sama lainnya, tetapi tampaknya menjadi spesies yang bisa dibilang berbeda. Beberapa ada spesies yang unik di individu pulau tersebut, sementara yang lain tinggal di 2 atau lebih pulau gitu, yang berdekatan. Nah, selain itu, meskipun hewan di Galapagos ini mirip dengan spesies yang hidup di daratan Amerika Selatan, tapi sebagian besar spesies Galapagos ini, spesies yang hidup di Galapagos tidak diketahui dari tempatnya, berasal dari mana gitu. Nah, sehingga Darwin memiliki hipotesis bahwa Galapagos telah dijajah oleh organisme yang telah menyimpang gitu dari selatan Amerika. Darwin berhipotesis bahwa Galapagos telah dijajah oleh organisme yang telah menyimpang dari selatan Amerika dan kemudian terdiversifikasi untuk memunculkan spesies baru di berbagai pulau. Banyak hal yang diamati Darwin selama pelayaran Beagle ini. Dia meletakkan ide-ide ini di atas kertas di tahun 1844 ketika ia menulis esai panjang tentang keturunan dengan modifikasi dan mekanisme yang mendasari seleksi alam. Dia masih enggan untuk mempublikasikan ide-idenya tersebut karena dia menganggap bahwa hal tersebut akan memancing keributan yang akan mereka sebabkan gitu. Sehingga pada pertengahan 1850-an dia telah menggambarkan ide-idenya untuk Lyell dan beberapa lainnya. Lyell juga yang merasa belum yakin akan evolusi tetap mendorong Darwin untuk mempublikasikan temuannya tersebut agar mencegah adanya kemiripan dengan karya yang dimiliki orang lain. Pada bulan Juni 1858, prediksi Lyell menjadi kenyataan. Darwin menerima sebuah manuskrip dari Alfred Russel Wallace, seorang Inggris naturalis yang bekerja di Kepulauan Pasifik Selatan. Dia mengembangkan sebuah hipotesis yang memiliki kemiripan identik dengan apa yang telah dikemukakan oleh Darwin. Sekarang, kita akan membahas mengenai keturunan dengan modifikasi. Nah, teman-teman tahu nggak kalau keturunan dengan modifikasi sendiri merupakan istilah yang sering digunakan oleh Darwin untuk menggambarkan evolusi itu sendiri. Karena pada saat itu Darwin belum mengenal adanya istilah evolusi. Maka kata tersebutlah yang digunakan untuk menggantikan istilah evolusi di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species. Dalam keturunan dengan modifikasi ini, Darwin menghubungkan kesatuan kehidupan dengan turunannya pada semua organisme dan nenek moyang yang hidup di masa lalu yang terpencil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa lebih dari 99 spesies yang pernah hidup sekarang telah punah. Darwin memandang sejarah kehidupan sebagai sebuah pohon dengan banyak percabangan, dari batang umum ke ujung ranting termuda. Pertama, dia membahas contoh umum dari selektif perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan peliharaan. Darwin mendasarkan argumennya pada pengamatan, di mana dia menarik kesimpulan bahwa pengamatan tersebut adalah kemampuan individu yang tidak setara untuk bertahan hidup dan juga bereproduksi, dan akan mengarah pada akumulasi sifat-sifat yang menguntungkan dalam populasi dari generasi ke generasi. Darwin juga melihat adanya hubungan penting antara seleksi alam dan kapasitas organisme untuk bereproduksi berlebihan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bukti ilmiah tentang evolusi. Yang pertama, ada pengamatan langsung terhadap perubahan evolusioner. Ahli biologi telah mendokumentasikan perubahan evolusioner selama ribuan tahun. Salah satu contoh yang bisa kita amati mengenai perubahan evolusioner adalah tentang serangga strawberry atau kumbang beri. Bentuk mulut serangga strawberry mengikuti perbedaan sumber makanan yang menempati di satu wilayah. Seperti di Florida Selatan, kumbang beri memakan benih tanaman pohon anggur. Sementara kumbang beri yang hidup di Florida Tengah memakan benih pohon golden rain. Para peneliti memprediksi bahwa populasi yang memakan benih pohon golden rain memiliki bentuk mulut yang lebih pendek dibandingkan dengan kumbang beri yang memakan benih pohon anggur. Selanjutnya ada tentang homologi. Nah, homologi sendiri berarti spesies itu terkait atau memiliki karakteristik yang memiliki kesamaan mendasar namun berfungsi secara berbeda dari satu spesies dan juga spesies lainnya. Nah, hal ini bisa kita lihat dari adanya kesamaan bentuk tulang pada mamalia seperti kucing, paus, kelelawar, dan lain-lain. Nah, dari hewan-hewan tersebut, dia itu memiliki bentuk tulang yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada mengenai catatan fosil. Nah, catatan fosil sendiri bisa membuktikan adanya evolusi. Kita ambil contoh yaitu adanya fosil cetacea dan juga fosil paus gitu. Banyak ilmuwan yang menyadari bahwa paus dan cetacea ini awalnya merupakan
mamalia darat yang kemudian berevolusi lalu akhirnya menjadi mamalia laut. Yang terakhir ada distribusi geografis. Nah, distribusi geografis organisme dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pergeseran benua dan pergerakan benua bumi dari waktu ke waktu. Hal ini didasari pada penemuan Darwin yang menyatakan bahwa adanya kemiripan sifat atau morfologi suatu spesies dengan spesies lainnya pada wilayah yang berbeda. Evolusi pada populasi. Kesalahpahaman yang paling umum yang terjadi tentang evolusi adalah organisme secara individu berevolusi. Memang benar seleksi alam bekerja pada individu, tetapi dampak perubahan evolusi akibat seleksi alam hanya terlihat pada bagaimana populasi organisme berubah dari waktu ke waktu. Berfokus pada perubahan evolusi, dalam populasi kita dapat mendefinisikan evolusi pada skala terkecilnya yang disebut evolusi mikro, sebagai perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Seleksi alam bukan satu-satunya penyebab mikroevolusi. Faktanya ada 3 mekanisme utama, yaitu seleksi alam, penyimpangan genetik, dan pengaliran gen. Namun hanya seleksi alam yang secara konsisten meningkatkan variasi organisme agar cocok dengan lingkungan mereka. Variasi genetik memungkinkan adanya evolusi. Variasi genetik mengacu pada perbedaan genetik di antara individu-individu dalam suatu populasi. Variasi genetik secara umum dapat diukur dengan persentase rata-rata lokus yang ada di dalam heterozigot. Maksudnya, individu heterozigot memiliki 2 alel yang berbeda untuk satu lokus, sedangkan individu homozigot memiliki 2 alel identik untuk satu lokus. Variasi genetik juga dapat diukur dari variasi DNA. Perbedaan DNA yang menjadi dasar variasi genetik berasal dari mutasi dan duplikasi gen yang menghasilkan alel dan gen baru. Variasi gen baru diproduksi dengan cepat dalam organisme dengan waktu generasi yang singkat. Dalam organisme yang bereproduksi secara seksual, sebagian besar perbedaan genetik di antara individu dihasilkan dari perpindahan silang bermacam-macam kromosom dan pembuahan. Bersama Hardy-Weinberg dapat digunakan untuk menguji apakah suatu populasi berevolusi. Suatu populasi atau sekelompok organisme lokal yang termasuk dalam satu spesies disatukan oleh kumpulan gennya atau kumpulan semua alel dalam populasi. Kesetimbangan Hardy-Weinberg dinamai berdasarkan matematikawan Inggris dan dokter Jerman yang secara independen mengembangkan ide ini pada tahun 1908. Untuk populasi dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg, frekuensi alel dan genotip akan tetap konstan jika populasinya besar. Perkawinan acak, mutasi dapat diabaikan, tidak ada pengaliran gen, dan tidak ada seleksi alam. Untuk populasi seperti itu, jika P dan Q mewakili kemungkinan frekuensi 2 alel pada lokus tertentu, maka PQ merupakan frekuensi satu jenis homozigot. Q2 merupakan frekuensi jenis homozigot lainnya, dan 2PQ merupakan frekuensi genotip heterozigot. Pendekatan Hardy-Weinberg menggambarkan populasi yang tidak berevolusi, dan hal ini dapat terjadi jika suatu populasi memenuhi kelima syarat kesetimbangan Hardy-Weinberg yang tercantum pada tabel, yaitu tidak ada mutasi, perkawinan acak, tidak ada seleksi alam, ukuran populasi terlalu besar, dan tidak ada pengaliran gen. Konsekuensi apabila syarat tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel. Samaan Hardy-Weinberg sering digunakan pada tes untuk melihat apakah evolusi terjadi dalam suatu populasi, serta aplikasi medis seperti memperkirakan presentasi populasi yang membawa alel penyakit bawaan. Hasil persamaan Hardy-Weinberg merupakan perkiraan, sehingga ada kemungkinan jumlah aslinya berbeda. Seleksi alam, pergeseran genetik, dan pengaliran gen. Individu dalam suatu populasi menunjukkan variasi dalam sifat yang dapat diwariskan, dan mereka yang memiliki sifat yang lebih cocok dengan lingkungan mereka cenderung bertahan dan bereproduksi pada tingkat yang lebih tinggi daripada individu lain karena sifat tersebut. Dalam pergeseran genetik, adanya fluktuasi dalam frekuensi alel dapat dari generasi ke generasi cenderung mengurangi variasi genetik. Keadaan tertentu dapat mengakibatkan pergeseran genetik yang memiliki dampak signifikan pada suatu populasi. Contohnya adalah efek pendiri dan leher botol populasi. Efek yang ditimbulkan pada pergeseran genetik ialah pergeseran genetik signifikan pada populasi kecil. Penyimpangan genetik dapat menyebabkan frekuensi alel berubah secara acak. Penyimpangan genetik dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam populasi, serta penyimpangan genetik dapat menyebabkan perbaikan alel yang berbahaya.
Pengairan gen adalah transfer alel antar populasi, cenderung mengurangi perbedaan genetik antar populasi dari waktu ke waktu, serta meningkatkan kemampuan populasi untuk beradaptasi dengan kondisi lokal. Seleksi alam adalah satu-satunya mekanisme yang secara konsisten menyebabkan evolusi adaptif. Satu organisme dapat dikatakan memiliki kebugaran relatif lebih baik daripada organisme lainnya jika dapat meninggalkan keturunan yang lebih subur. Seleksi alam memiliki efek yang berbeda pada fenotip. Tidak seperti pergeseran genetik dan pengaliran gen, seleksi alam secara konsisten meningkatkan frekuensi alel yang meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi, sehingga meningkatkan sejauh mana organisme cocok dengan lingkungan mereka. Seleksi sosial dapat menghasilkan karakteristik seks sekunder yang dapat memberikan keuntungan individu dalam perkawinan. Seleksi penyeimbangan terjadi ketika seleksi alam mempertahankan dua atau lebih bentuk dalam suatu populasi. Ada beberapa kendala dalam evolusi, yakni seleksi alam hanya dapat bertindak pada variasi yang tersedia, struktur modifikasi anatomi leluhur, adaptasi, dan kebetulan. Seleksi alam serta lingkungan yang berinteraksi.